Salam semangat untuk Bapak Ibu calon guru penggerak. Saya RR Indah Prasetyo Susilowati, CGP Angkatan 9 dari SD Muhammadiyah 1 Candi Live School Umsida. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1. Apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu? Pembelajaran berdiferensiasi merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh guru agar proses pembelajaran dapat memenuhi kebutuhan belajar sesuai dengan murid yang ada di kelasnya. Kebutuhan individual setiap murid tentunya sangat berbeda. Nah, kebutuhan tersebut dapat berupa pengetahuan yang ada, gaya belajar, minat, dan pemahaman terhadap mata pelajaran. Hal itu dilakukan karena setiap murid itu sangat unik. Dari sini kita dapat belajar bahwa murid memiliki karakteristik yang beragam dengan keunikan, kekuatan, dan kebutuhan belajar yang berbeda. Tentunya perlu direspon dengan tepat. Jika tidak, maka tentunya akan terjadi kesenjangan belajar atau learning gap, di mana pencapaian yang ditujukan kepada murid tidak sesuai dengan potensinya. Sebagai guru, kita semua tentu tahu bahwa murid akan menunjukkan kinerja yang baik jika tugas yang diberikan sesuai dengan keterampilan dan pemahaman yang mereka miliki sebelumnya. Lalu, apa yang harus dilakukan oleh guru supaya dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Yang harus dilakukan oleh guru yang pertama adalah memahami tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran bertujuan untuk mendeskripsikan pencapaian 3 aspek kompetensi. Yang pertama, pengetahuan, keterampilan, dan sikap murid yang perlu dibangun melalui satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Yang kedua adalah menganalisis kebutuhan belajar murid dengan melakukan asesmen. Asesmen ini dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, untuk melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan aspek kesiapan belajar, maka kita dapat melihat belajar murid, minat belajar murid, dan profil belajar murid. Yang ketiga adalah lingkungan belajar yang menyenangkan. Untuk mewujudkan lingkungan belajar yang menyenangkan, maka guru harus tahu keberagaman murid. Contohnya, yang pertama adalah asal-usul murid. Yang kedua adalah kemampuan murid dalam memahami bahasa. Yang ketiga adalah keterampilan murid. Yang keempat adalah kesenjangan pembelajaran murid. Yang kelima adalah masalah sosial emosional. Dan yang keenam adalah minat yang besar terhadap bidang tertentu. Manajemen kelas yang efektif artinya di sini adalah guru tidak hanya memberikan materi, tapi murid juga ikut serta aktif dalam kegiatan pembelajaran, yang mana dalam pembelajaran ini murid dilibatkan mulai dari adanya pemilihan gaya belajar yang tepat untuk murid. Yang kedua adalah penggunaan baik metode atau model pembelajaran saat berada di kelas. Yang terakhir adalah adanya evaluasi yang berkelanjutan. Menurut Tomlinson and Moon 2013 halaman 18 mengatakan bahwa penilaian adalah proses mengumpulkan, mensintesis, dan menafsirkan informasi di kelas untuk tujuan membantu pengambilan keputusan guru. Di dalamnya ada 3 bentuk penilaian. Yang pertama adalah assessment for learning, yang kedua adalah assessment of learning, dan yang terakhir adalah assessment learning. Untuk mengetahui kebutuhan belajar murid, maka guru harus memahami 3 aspek berikut ini. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid, yang kedua adalah minat murid, dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Kesiapan belajar merupakan suatu kapasitas yang digunakan untuk mempertimbangkan tingkat kesiapan murid, di mana mereka akan dibawa ke tantangan dan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai untuk mereka. Minat murid. Minat merupakan salah satu motivator terpenting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran.
Oleh karena itu, guru harus mengupayakan untuk dapat menggunakan model ataupun metode pembelajaran yang bervariatif, karena murid juga memiliki gaya belajar yang berbeda, seperti auditori, visual, ataupun kinestetik. Kemudian profil belajar murid dipengaruhi yang pertama adalah lingkungan, kedua budaya, ketiga gaya belajar, yang keempat adalah kecerdasan majemuk. Strategi pembelajaran diferensiasi konten, isinya adalah materi pembelajaran itu sendiri yang dapat dilihat dari tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran. Dua adalah strategi berdiferensiasi proses yang berisi tentang bagaimana seorang guru dapat memberikan instruksi yang tepat kepada setiap siswa dalam proses pembelajaran. Hal ini dapat berkaitan dengan media pembelajaran, model pembelajaran, dan tahapan-tahapan pada pembelajaran. Strategi yang terakhir adalah strategi diferensiasi produk yang berisi tentang tingkat penguasaan materi atau bahan ajar yang digunakan setiap murid ketika menguasai materi yang telah disampaikan. Untuk menjawab pertanyaan pemantik yang pertama dari modul 2.1 koneksi antar materi, apakah saya mengubah pemikiran saya sebagai akibat dari apa yang telah saya pelajari? Setelah saya mempelajari modul pembelajaran berdiferensiasi, maka saya mengubah pemikiran saya sebagai akibat apa yang telah saya pelajari. Saya sebagai guru harus melihat keberagaman murid saya, mulai dari kesiapan belajarnya, minat murid, serta profil murid. Bagaimana perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Kontribusi tersebut berupa pemahaman saya untuk menciptakan minat belajar yang berdiferensiasi dengan mengetahui lingkungan belajar murid saya, pengaruh budaya, gaya belajar, serta kecerdasan yang majemuk. Lalu bagaimana saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini? Sikap positif saya adalah saya berusaha untuk dapat melakukan kegiatan pembelajaran serta dapat memenuhi kebutuhan belajar murid saya, dan saya meyakini murid-murid saya akan berhasil serta sukses dalam pembelajarannya. Sekian pemaparan modul 2.1 koneksi antar materi. Terima kasih.